Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah SPU. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Raul Sinan, Mas Angga Kurniawan, Mas Anggono Kali, Mas Rio, dan Mbak Anandia. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang. Unsur merupakan zat tunggal yang sederhana. Unsur dapat ditemukan di alam bebas ataupun di dalam tanah. Ada pula unsur yang belum dapat ditemukan di alam bebas. Wujud unsur pun berbeda-beda sesuai dengan tempat ditemukannya. Unsur dapat berbentuk dalam zat padat, cair, atau gas. B. Rumusan masalah. Bagaimana sejarah sistem periodik unsur SPU? Bagaimana penentuan periode dan golongan? Tujuan penulisan untuk mengetahui sejarah sistem periodik unsur. Mengetahui periode dan golongan. Untuk mengetahui periode. Bab 2 pembahasan. Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat unsurnya. Di samping adalah contoh SPU kimia ya teman-teman, bisa dilihat itu. Sejarah kimia menurut Robert Boyle. Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan tentang definisi tentang unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Sejak itu orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antaranya sifat-sifat unsur itu. Ini adalah contoh tabel periodik. Lanjut, pengertian tabel periodik. Tabel periodik adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, jumlah proton dari inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Berikut pengelompokan unsur. Logam dan non-logam. Menurut Lavoisier, sistem triade Dobereiner. Menurut Johann Wolfgang, hukum oktav Newland. A.R. Newland. Sistem periodik Mendeleev. Menurut Dmitri Ivanovich Mendeleev. Sistem periodik modern menurut Henry G. Moseley. Perkembangan sistem periodik unsur. 1. Logam dan non-logam. Sifat fisika logam, sifat fisika non-logam. Perbedaannya: sifat fisika logam 1. Mengkilap. 2. Pada suhu kamar umumnya berwujud padat. 3. Mudah ditempa atau dibentuk. 4. Penghantar panas dan listrik yang baik. Sifat fisika non-logam: 1. Tidak mengkilap. 2. Pada suhu kamar dapat berwujud padat, cair, dan gas. 3. Sulit dibentuk dan rapuh. 4. Bukan penghantar panas dan listrik yang baik. Perkembangan sistem periodik unsur. 2. Triade Dobereiner. Triade 1 yaitu unsur Li, Na, dan K. Triade 2 Ca, Sr, Ba.
Periode 3 S, SE, TE. Periode 4 CL, BR, dan I. Periode 5 MN, CR, dan FE. Aduh, Mas kan diwaca lagi yuk. Ikut gambar tabungnya bisa. Oh iya. Ada paling sendiri. Tiga oktav Newland. Itu adalah contoh tabelnya, bisa dipahami sendirilah ya. 4. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Menurut Dmitri Ivanovich Mendeleev, ini golongannya seperti ini ya. 5. Sistem periodik modern. Sistem periodik modern ini contoh gambar SPU-nya, bisa dipahami. Periode adalah susunan unsur-unsur dalam SPU arah mendatar atau horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan NP mod atom. Periode dibagi menjadi 2, yaitu periode pendek dan periode panjang. Periode pendek terdiri atas 2 unsur. Periode 2 terdiri atas 8 unsur. Periode 2 terdiri atas 8 unsur. Periode panjang belum lengkap. Periode 4 terdiri atas 8 unsur. Periode 5 terdiri atas 18 unsur. Periode 6 terdiri atas 32 unsur. Penamaan khusus beberapa golongan adalah golongan 1A disebut dengan golongan alkali kecuali golongan 2A disebut golongan alkali tanah. Golongan golongan 7A disebut golongan halogen. Golongan 8A disebut golongan gas mulia. Golongan 1B sampai golongan 8B disebut golongan transisi. Golongan 3A sampai dengan golongan 6 diberi nama sesuai unsur yang ada pada golongan tersebut. Contoh nama golongan. Golongan 3A diberi nama golongan aluminium. Golongan 4A diberi nama golongan karbon silikon. Golongan 5A diberi nama golongan nitrogen fosfor. Golongan 6A diberi nama golongan oksigen belerang. Perubahan sifat sesuatu unsur. 1. Logam dan non-logam. Unsur secara garis besar dikelompokkan menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam umumnya memiliki sifat yang bisa menghantarkan listrik dengan baik. Warna mengkilap, keras. Unsur non-logam umumnya memiliki sifat tidak bisa menghantarkan listrik, serta titik didih dan lelehnya rendah. Umumnya di alam unsur logam lebih banyak kelimpahannya daripada unsur non-logam. 2. Titik leleh dan titik didih. Titik didih dan leleh termasuk sifat fisik yang memiliki sifat keperiodikan.
kecenderungan atau tren perubahan titik-titik dan leleh pada sistem periodik ialah sebagai berikut. Unsur logam pada suatu golongan dari atas menuju bawah, titik-titik dan leleh akan semakin rendah, sedangkan untuk unsur logam akan semakin tinggi. 3. Jari-jari atom. Jari-jari atom jarak dari pusat atom atau inti atom hingga kulit luar yang ditempati elektron. Panjang atau pendeknya jari-jari atom bisa diketahui oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit elektron dan muatan inti atom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.